Sorak-sorai penonton di gor ternama malam itu membahana ketika Yola Yuliana mencetak poin penentu kemenangan. Penampilannya tak terbantahkan, tajam, cepat, dan berani mengambil risiko. Namun, sorotan kamera justru lebih lama tertuju pada ekspresi wajahnya usai peluit akhir ditiup. Alih-alih bersorak bahagia, Yola justru berjalan cepat ke bangku cadangan dengan ekspresi penuh emosi. Ia menolak berjabat tangan dengan lawan dan tanpa berbicara keras dengan salah satu ofisial pertandingan. Satu momen tertangkap kamera, ia menunjuk ke arah tribun dengan wajah marah. Konferensi pers usai pertandingan pun berlangsung panas. Ketika ditanya tentang ledakan emosinya, Yola hanya menjawab dingin, "Kalau kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, kalian juga akan marah." Pernyataan itu memantik tanda tanya besar, dan awal dari badai yang lebih besar. Beberapa jam setelah laga, media sosial dibanjiri video amatir dari tribun. Salah satunya merekam percakapan dua pria berjas hitam, diduga ofisial liga, yang terdengar menyebut, skornya terlalu ketat, padahal sudah diatur biar menang straight set. Video itu cepat menyebar dan jadi viral. Warganet ramai membahas kebenaran isi percakapan tersebut. Ada yang menyebutnya rekayasa, tapi tak sedikit pula yang percaya bahwa pertandingan memang tidak sepenuhnya fair. Nama Yola Yuliana langsung terseret karena emosinya dianggap sebagai reaksi terhadap kemenangan palsu. Tagar Proliga settingan jadi trending topik. Meski belum ada klarifikasi resmi, publik mulai kehilangan kepercayaan. Mereka ingin jawaban, dan mata mereka kini tak hanya tertuju pada pemain, tapi pada struktur penyelenggara kompetisi itu sendiri. Mega, bintang dari tim lawan sekaligus rival lama Yola, akhirnya buka suara. Dalam unggahan story singkat, ia menulis, "Jangan pakai teori konspirasi buat nutupin kekalahan sendiri." Banyak yang menilai ini sebagai sindiran langsung kepada Yola. Tak berhenti di situ, Mega juga mengonfirmasi akan tampil dalam wawancara eksklusif untuk meluruskan persepsi publik. Ia merasa tuduhan soal settingan mencoreng kerja keras para atlet. "Kami latihan keras, berdarah-darah, bukan buat dituduh main skenario," katanya kepada media. Namun, publik justru terpecah dua. Ada yang membela Mega, menganggap Yola hanya emosional dan mencari sensasi. Tapi tak sedikit pula yang menyebut Mega terlalu cepat defensif, mungkin karena merasa tersindir. Aroma pertarungan pribadi makin terasa. Beberapa hari setelah wawancara Mega viral, Yola memposting foto dirinya sedang duduk di tengah lapangan kosong, dengan caption, "Main dengan hati, bukan skenario." Hanya satu kalimat, tapi cukup untuk membakar kembali bara di dunia maya. Komentar langsung membludak. Banyak yang mengartikan ini sebagai sindiran telak untuk Mega dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengaturan pertandingan. Bahkan beberapa mantan atlet dan pengamat ikut menyuarakan pendapat. Ada yang membela, ada yang mengkritik. Namun satu hal pasti, ketegangan antara Yola dan Mega makin terlihat jelas. Bukan hanya di lapangan, tapi juga di dunia digital. Dan publik? Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik panggung Proliga yang tampak megah dan tertata rapi itu? Manajer utama Proliga akhirnya buka suara dalam konferensi pers mendadak. Dengan nada tegas namun hati-hati, ia membantah semua tudingan tentang pengaturan skor. "Kami punya standar integritas tinggi. Tidak ada pertandingan yang diatur," katanya sambil menunjukkan raut tegang. Namun para wartawan tidak puas dengan jawaban normatif itu. Salah satu reporter berani bertanya langsung, "Kalau tidak diatur, mengapa ada ofisial yang terdengar menyebut soal skor dalam video yang viral?" Manajer hanya menjawab diplomatis, "Kami sedang selidiki semua informasi." Fans pun makin geram. Banyak yang merasa pernyataan manajer hanyalah upaya untuk meredam api, bukan memadamkannya. Kepercayaan publik makin runtuh, dan tekanan kepada Yola serta Mega untuk bicara jujur pun semakin besar. Dulu, Yola dan Mega dikenal sebagai duet maut saat membela tim nasional. Mereka tak hanya kompak di lapangan, tapi juga akrab di luar. Banyak yang menyebut mereka sebagai adik kakak beda darah karena begitu serasinya. Tapi semua itu kini tinggal kenangan. Pertikaian yang dipicu oleh isu settingan mengungkap retakan lama yang selama ini disembunyikan. Yola merasa Mega terlalu patuh pada sistem, sementara Mega menilai Yola terlalu idealis dan emosional. Sebuah percakapan lama mereka tersebar, rekaman yang memperlihatkan Yola mempertanyakan keputusan pelatih, dan Mega justru menyuruhnya ikut alur saja. Ketika bertemu kembali di sesi latihan gabungan untuk pemotretan liga, suasana mencekam. Mereka tak saling menyapa, bahkan tidak saling menoleh. Mata keduanya menyimpan dendam yang berbeda arah. Yola ingin melawan sistem,
Mega ingin menjaga kestabilan. Tapi keduanya yakin, mereka tidak akan mundur. Sebuah akun anonim muncul di Twitter dengan klaim sebagai mantan wasit Proliga. Akun itu mengunggah utas panjang tentang pengalaman pribadi yang mengejutkan. Ia mengaku pernah menerima perintah untuk memperlambat tempo pertandingan agar pertandingan berlangsung 5 set demi rating televisi. Utas itu disertai potongan audio yang memperdengarkan percakapan antara wasit dan seseorang yang disebut sebagai koordinator lapangan. Dalam rekaman tersebut terdengar jelas, kalau bisa bikin set keempat kalah tipis, sponsor senang. Netizen pun bergidik. Ini bukan lagi rumor, ini adalah pengakuan langsung. Meski belum terbukti keasliannya, publik mulai menuntut federasi bertindak. Bahkan beberapa pemain mulai berani menyukai postingan tersebut, termasuk Yola. Perlahan, tabir gelap di balik gemerlapnya Proliga mulai terbuka sedikit demi sedikit. Yola akhirnya muncul dalam konferensi pers terbuka yang ditunggu-tunggu. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, "Saya tidak akan diam lagi. Saya tidak takut kehilangan karir jika itu demi membersihkan olahraga yang saya cintai." Suasana ruangan pun hening. Ia membeberkan pengalamannya, termasuk insiden di musim lalu ketika seorang ofisial mendekatinya untuk menurunkan tempo, karena sponsor utama ingin rating tinggi. "Saya tolak. Dan sejak itu, saya merasa dimusuhi," katanya. Pernyataan itu membuat suasana makin panas. Media langsung membombardir dengan pertanyaan, sementara pihak federasi memilih bungkam. Tapi satu hal jelas, Yola tak lagi hanya berbicara untuk dirinya sendiri. Ia menjadi suara bagi mereka yang selama ini tak berani bicara. Dan keberaniannya mengguncang fondasi liga. Tak lama setelah konferensi Yola, Mega tampil di podcast olahraga ternama. Dengan wajah tenang namun tegas, ia berkata, "Saya tidak bisa diam ketika nama saya dan nama liga dicemarkan demi kepentingan pribadi." Ia menuduh Yola sedang mencari panggung lewat kontroversi. Mega mengklaim bahwa selama bertahun-tahun ia tidak pernah melihat langsung bukti adanya settingan. "Kalau benar ada, saya juga korban. Tapi kita tidak bisa asal tuduh tanpa data," katanya. Ia menutup dengan kalimat tajam, "Jangan rusak reputasi temanmu hanya karena kamu tidak menang." Reaksi publik pun beragam. Beberapa menilai Mega bijak dan rasional. Tapi tak sedikit yang menganggapnya naif, atau malah terlibat. Di balik wajah cantiknya dan permainan apiknya, publik mulai bertanya, Mega sungguh polos, atau terlalu pintar bermain peran? Media sosial berubah menjadi arena perdebatan panas. Dua kubu terbentuk, tim Yola yang mendukung transparansi dan keberanian bersuara, serta tim Mega yang mengutamakan profesionalisme dan sportivitas. Tagar-tagarnya bersaing di trending setiap hari. Di tribun pertandingan, spanduk pun mulai terlihat, "Bersihkan Proliga," berdampingan dengan "Tetap sportif tanpa drama." Atmosfer pertandingan berubah. Penonton datang bukan hanya untuk menyaksikan bola melayang, tapi untuk melihat siapa yang benar dan siapa yang bohong. Sementara itu, liga mulai khawatir. Sponsor mempertimbangkan menarik diri, dan pengurus mulai mengadakan rapat darurat. Yang mereka tak sadari, badai belum mencapai puncaknya. Karena seseorang diam-diam sedang menggali lebih dalam, membawa bukti yang bisa mengubah segalanya. Di balik layar keributan publik, seorang jurnalis muda bernama Rama melakukan penyelidikan diam-diam. Ia mencium ada yang tidak beres sejak video viral ofisial Tribun tersebar. Dengan jaringan kecilnya di dunia olahraga, ia mulai mengumpulkan dokumen-dokumen internal federasi yang selama ini tersembunyi. Beberapa file menunjukkan perbedaan mencolok antara hasil rapat teknis dengan hasil pertandingan. Bahkan, ada catatan tangan seorang pengurus yang menuliskan skenario pertandingan dengan catatan, "Pastikan 5 set untuk sponsor X." Rama merekam semua temuan itu, bahkan diam-diam merekam wawancara dengan 2 wasit aktif. Setelah berminggu-minggu, Rama berhasil mengumpulkan cukup bukti, dokumen, rekaman suara, bahkan transkrip obrolan WhatsApp antar ofisial. Tapi ia tahu, untuk membuat ini meledak, ia butuh satu momen besar, dan satu pertandingan paling ditunggu untuk jadi panggungnya, semifinal antara Yola dan Mega. Gor penuh sesak malam itu. Tiket ludes terjual. Tim Yola dan Mega bersiap bertarung di semifinal, dan seluruh Indonesia menonton. Ada ketegangan yang menggantung di udara, bukan hanya karena rivalitas mereka, tapi karena publik ingin tahu, apakah pertandingan ini bersih? Yola tampil fokus. Tak ada senyum, tak ada selebrasi. Hanya tatapan tajam dan pukulan-pukulan keras. Mega juga tak kalah garang. Keduanya bermain seperti gladiator modern,
Mewakili dua kubu yang bertarung bukan hanya soal bola, tapi soal kebenaran. Di sela set ketiga, berita mengejutkan muncul di media online. Rama merilis artikel investigasinya lengkap dengan bukti-bukti nyata. Dunia maya langsung meledak. Di tribun, spanduk bertuliskan, bongkar Proliga, berkibar, dan penonton mulai bersorak bukan untuk tim, tapi untuk keadilan. Skor imbang 2-2. Set kelima menjadi penentu. Namun di pertengahan set, sebuah kejadian aneh terjadi. Wasit memberikan poin kontroversial kepada tim Mega, meski replay menunjukkan sebaliknya. Yola dan rekan-rekannya protes keras, tapi keputusan tetap tak berubah. Penonton mulai bersorak tak puas. Komentar netizen membanjiri live stream. Lagi-lagi settingan? Replay jelas kok, tapi masih salah. Bahkan Mega sendiri tampak kebingungan, seolah tidak nyaman dengan keputusan itu. Ia menoleh ke arah pelatih, namun tak mendapat penjelasan. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mega mengangkat tangan dan meminta timeout. Dengan tenang, ia berjalan ke meja wasit dan berkata, "Kalau mau adil, tolong cek ulang. Kami tidak butuh kemenangan seperti ini." Seluruh stadion terdiam. Dan untuk pertama kalinya, Mega berdiri di sisi yang sama dengan Yola. Tak lama setelah pertandingan berakhir, seorang petinggi federasi muncul di TV nasional dalam siaran darurat. Namanya Pak Rudi, selama ini dikenal bersih. Tapi malam itu ia buka suara dan mengaku, "Sudah cukup saya diam. Apa yang kalian tonton tadi malam hanyalah puncak gunung es." Ia mengungkap bahwa beberapa pertandingan besar memang pernah diskenariokan demi sponsor dan rating. Ia menunjukkan nama-nama pengurus, agen sponsor, dan bahkan pelatih yang terlibat. "Saya juga bersalah karena membiarkannya selama ini," ucapnya sambil menahan air mata. Pengakuannya mengejutkan semua pihak. Federasi langsung membentuk tim investigasi independen. Sponsor besar membekukan dana. Dan yang terpenting, suara para pemain yang dulu dianggap remeh kini didengar. Dan Yola, dengan luka dan keberaniannya, menjadi simbol perubahan. 2 minggu kemudian, Yola dan Mega duduk berdampingan dalam sebuah wawancara live yang ditonton jutaan orang. Tidak lagi dengan wajah tegang, tapi dengan senyum yang lega. Mereka bicara tentang rivalitas, tentang tekanan, dan tentang cinta mereka yang sama untuk voli. "Kita pernah berbeda jalan, tapi tujuannya sama," kata Mega. Yola mengangguk dan menambahkan, "Kalau kita diam, yang salah terus berkuasa. Tapi hari ini, kita sudah buktikan bahwa pemain juga punya suara." Studio pun penuh tepuk tangan haru dari penonton. Proliga memulai reformasi besar-besaran. Wasit dilatih ulang, sistem pertandingan diperketat, dan suara atlet mulai dijadikan prioritas. Dunia voli berubah, bukan karena satu orang, tapi karena keberanian untuk melawan. Dan di tengah semua itu, Yola dan Mega berdiri sebagai bukti. Kejujuran selalu punya tempat di tengah gemerlap panggung.